Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai Globalization of Ethical Decision Making. Kelompok 8 beranggotakan 3 orang, yaitu Oktaviani, Umi Zatiasara, dan saya sendiri, Nuraini. Materi pertama mengenai budaya, nilai, dan praktik global. Budaya suatu bangsa terdiri dari nilai-nilai yang subjektif berdasarkan peranata sosial dan ekonomi, dan digunakan untuk mengembangkan norma-norma yang ditegakkan secara sosial dan hukum. Budaya nasional adalah konsep yang jauh lebih luas dari budaya organisasi dan mencakup segala sesuatu di lingkungan kita yang dibuat oleh orang-orang, baik barang berwujud seperti artefak dan entitas yang tidak berwujud seperti konsep dan nilai. Bahasa hukum, teknologi, politik, pendidikan, organisasi sosial merupakan contoh dari definisi budaya nasional. Setiap bangsa memiliki budaya yang unik dan keyakinan yang berbeda tentang kegiatan bisnis apa yang dapat diterima atau yang tidak dapat diterima atau tidak etis. Oleh karena itu, ketika bertransaksi bisnis internasional, individu menemukan nilai-nilai keyakinan dan ide-ide yang mungkin berbeda dari keyakinan mereka sendiri. Nilai budaya yang berbeda dan bagaimana pengaruh budaya yang berbeda tersebut terhadap bisnis menarik minat para ahli manajemen selama bertahun-tahun belakangan. Banyak yang telah mengembangkan kerangka kerja untuk mengklasifikasikan pola perilaku budaya yang dapat membantu pebisnis untuk bekerja di berbagai negara. Salah satu kerangka kerja yang paling terkenal diusulkan oleh Profesor Manajemen Belanda, yaitu Geert Hofstede, di mana dia mendefinisikan dimensi budaya yang dapat berdampak besar pada lingkungan bisnis, yaitu dimensi individualisme, dimensi jarak kekuasaan, dan dimensi penghindaran ketidakpastian. Yang pertama, dimensi individualisme atau kolektivisme, di mana dimensi ini mengacu pada bagaimana anggota budaya yang berorientasi pada diri sendiri berada dalam perilaku mereka. Budaya individualis menempatkan nilai tinggi pada pencapaian individu dan kepentingan pribadi. Kemudian yang kedua, dimensi jarak kekuasaan. Dimensi ini mengacu pada ketimpangan kekuasaan antara atasan dan bawahan. Di beberapa bisnis, karyawan memanggil atasan mereka dengan nama depan mereka dan memiliki kekuatan untuk membuat keputusan yang biasanya disediakan untuk manajemen. Budaya dengan jarak kekuasaan yang tinggi cenderung lebih hierarkis dan rasa hormat terhadap supervisor itu mungkin akan begitu besar sehingga kesalahan manajerial sulit untuk ditentukan. Kemudian yang ketiga, penghindaran ketidakpastian. Penghindaran ketidakpastian mengacu pada bagaimana anggota masyarakat menanggapi ketidakpastian atau ambiguitas. Organisasi dalam budaya ini mungkin memiliki lebih banyak aturan untuk memastikan karyawan tidak menyimpang dari standar yang diterima. Bisnis dari salah satu budaya perlu menyadari bagaimana budaya tertentu memandang penghindaran ketidakpastian. Terlepas dari berbagai nilai antar negara, ada nilai-nilai tertentu yang diterima secara luas di seluruh dunia. Nilai-nilai umum global ini dimiliki oleh sebagian besar budaya. Kebanyakan hukum secara langsung atau tidak langsung merupakan hasil dari nilai-nilai yang berasal dari berbagai agama. Terdapat beberapa konsensus nilai umum yang dibagi menjadi dua, yaitu nilai-nilai yang diinginkan dan nilai-nilai yang tidak diinginkan. Di mana nilai yang diinginkan merupakan nilai-nilai bersama yang memang diinginkan oleh setiap orang, seperti integritas, persatuan keluarga, kesetaraan, kejujuran, kesetiaan, berbagi, dan tidak mementingkan diri sendiri. Sedangkan nilai-nilai umum dan nilai bersama yang tidak diinginkan, contohnya yaitu ketidaktahuan, kesombongan dan egoisme, keinginan egois, nafsu, keserakahan, perzinahan, pencurian, kebohongan, pembunuhan, dan kemunafikan. Selanjutnya, landasan ekonomi etika bisnis. Peristiwa ekonomi dan politik serta bencana alam mencerminkan dan mempengaruhi lingkungan untuk pengambilan keputusan etis global. Resesi ekonomi
telah menyoroti fakta bahwa perusahaan mengambil risiko yang ekstrim, bahkan melanggar aturan dan terlibat dalam aktivitas yang tidak etis. Sebagian besar hal tersebut karena fokus yang berlebihan pada penghargaan dan keuntungan yang melingkupi industri keuangan global. Pasar keuangan global adalah sistem yang sangat saling berhubungan yang dapat menunjukkan kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan, akuntabilitas, dan metode akuntansi. Sistem ini dikombinasikan dengan pemanfaatan yang merajalela dan meluasnya penggunaan modal komputer keuangan yang sangat kompleks yang tidak sepenuhnya dipahami oleh banyak pakar, sehingga dapat mengakibatkan kehancuran keuangan secara global. Banyak masalah etika muncul saat menghadapi krisis. Misalnya, bencana dan konflik ekonomi dan sosial telah meningkatkan risiko dan tantangan yang dihadapi bisnis global. Bencana nasional juga dapat menggoyahkan ekonomi dan mempengaruhi sistem ekonomi. Gangguan kebutuhan dan rantai pasokan global menciptakan peluang bagi individu dan organisasi untuk terlibat dalam eksploitasi. Organisasi yang tidak etis mungkin membebankan harga selangit selama masa krisis karena orang-orang bergantung pada produknya untuk bertahan hidup. Sistem ekonomi. Dalam sistem ekonomi ini ada sistem kapitalisme dan sosialisme, di mana kedua sistem tersebut berasal dari karya tiga peneliti, yaitu Adam Smith, John Maynard, dan Milton Friedman, di mana Adam Smith merupakan seorang profesor logika dan filsafat moral selama akhir abad ke-18. Dia mengembangkan ide-ide ekonomi kritis yang masih dianggap penting hingga saat ini. Smith mengamati penawaran dan permintaan, efisiensi kontrak, dan pembagian kerja dari berbagai perusahaan dan menulis apa yang dilihatnya. Smith percaya bahwa bisnis harus dipandu oleh orang-orang yang beretika agar pasar dapat bekerja dengan baik. Sedangkan John Maynard berpendapat bahwa negara dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan stabilitas di sektor swasta melalui pengendalian suku bunga, perpajakan, dan proyek-proyek publik. Di mana John Maynard berpendapat kebijakan pemerintah dapat digunakan untuk meningkatkan permintaan agregat sehingga meningkatkan kegiatan ekonomi dan mengurangi pengangguran dan deflasi. Kemudian bentuk yang ketiga yaitu menurut Milton Friedman, di mana dia menolak kesimpulan Keynesian bahwa pasar terkadang membutuhkan intervensi untuk berfungsi secara efisien. Dia percaya deregulasi bisa mencapai keseimbangan tanpa campur tangan pemerintah. Ide Friedman adalah prinsip panduan untuk pembuatan kebijakan pemerintah di Amerika Serikat dan semakin meningkat di seluruh dunia dimulai dari paruh kedua abad ke-20. Dalam sistem ekonomi ini terdapat dua perspektif global ekonomi, yaitu ekonomi rasional dan ekonomi perilaku. Ekonomi rasional didasarkan pada asumsi bahwa orang dapat diprediksi dan akan memaksimalkan utilitas pilihan mereka relatif terhadap kebutuhan dan keinginan mereka. Misalnya, jika Anda lapar dan memiliki $10 untuk dibelanjakan, ekonomi rasional menyarankan Anda akan menghabiskan uang untuk makanan yang memenuhi kebutuhan dan keinginan rasa lapar Anda. Namun, orang tidak selalu rasional. Tidak ada yang mau masuk penjara. Bahkan mereka mencuri jutaan mengakui bahwa hal tersebut tidak sebanding dengan hukumannya. Namun, ini tidak menghentikan individu dari terlibat dalam kejahatan untuk mengamankan keuntungan jangka pendek. Kemudian yang kedua yaitu ekonomi perilaku, di mana ekonomi perilaku mengasumsikan manusia bertindak tidak rasional karena genetika, emosi, perilaku yang dipelajari, dan heuristik atau aturan praktis, di mana aturan praktis tersebut didasarkan pada pengalaman masa lalu dan tidak selalu menghasilkan respon yang paling rasional. Ekonomi perilaku mengasumsikan keputusan ekonomi dipengaruhi oleh perilaku manusia. Selanjutnya yaitu adalah korporasi multinasional.
Perusahaan multinasional atau MNC adalah perusahaan publik yang beroperasi dalam skala global tanpa ikatan yang signifikan dengan suatu negara atau wilayah. MNC mewakili level tertinggi dari komitmen bisnis internasional dan dicirikan oleh strategi global yang berfokus pada peluang di seluruh dunia. Contoh perusahaan multinasional yang berbasis di Amerika Serikat yaitu termasuk Nike, Monsanto, dan Cisco System. Beberapa dari perusahaan ini telah tumbuh begitu besar sehingga mereka menghasilkan pendapatan lebih tinggi daripada produk domestik atau PDB. MNC adalah subjek dari banyak perdebatan bisnis, dan nampaknya terhadap negara-negara bisnis adalah kontroversial. Baik Serikat Pekerja Amerika Serikat dan Eropa berpendapat itu tidak adil bagi MNC untuk mentransfer pekerjaan ke luar negeri di mana tingkat upah lebih rendah. Kritikus juga menuduh bahwa perusahaan multinasional menggunakan perangkat hemat tenaga kerja yang meningkatkan pengangguran di negara-negara. MNC dituduh meningkatkan kesenjangan antara negara kaya dan miskin dan menyalahgunakan alokasi sumber daya yang langka. Ukuran dan pengaruh keuangan mereka memungkinkan mereka untuk mengendalikan uang, persediaan, pekerjaan, dan bahkan kesejahteraan ekonomi dari negara-negara yang kurang berkembang. Selanjutnya yaitu kerjasama global untuk mendukung bisnis yang bertanggung jawab. Yang pertama adalah Dana Moneter Internasional. Dana Moneter Internasional atau IMF berasal dari perjanjian Bretton Woods dari Juli pada tahun 1924 ketika sekelompok pemimpin internasional memutuskan tanggung jawab utama untuk pengaturan hubungan moneter antara ekonomi nasional. IMF memberikan pinjaman jangka pendek kepada negara-negara yang mengalami defisit dan menyediakan mata uang asing bagi para anggotanya. IMF juga memberikan informasi tentang negara-negara yang memungkinkan memiliki utang kepada mereka. Dan negara-negara anggota menyediakan sumber daya untuk mendanai IMF melalui sistem kuota proporsional dengan ukuran ekonomi masing-masing. Negara anggota juga menerima hak suara IMF relatif terhadap kontribusi kuota ini. Kemudian yang kedua itu adalah Global Compact Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. PBB ini didirikan pada tahun 1945 oleh 51 negara. Tujuannya adalah untuk mempromosikan perdamaian dunia, menjalin hubungan yang menguntungkan antar negara, dan mendukung penciptaan standar lebih baik dan hak asasi manusia dalam skala global. Meskipun PBB umumnya dianggap sebagai organisasi penjaga perdamaian, koalisi berbagai negara ini juga berfokus secara ekstensif pada pembangunan berkelanjutan, hak asasi manusia, dan kesetaraan gender. PBB perhatian utamanya adalah pengembangan bisnis. Mereka menyadari bahwa bisnis adalah penggerak utama dalam globalisasi. PBB memandang bisnis sebagai cara untuk meningkatkan prospek ekonomi negara, menciptakan kesetaraan dengan praktik perburuan yang adil, memerangi korupsi, dan mempromosikan kelestarian lingkungan. Untuk mendukung bisnis sebagai penggerak perubahan positif, PBB membentuk PBB Global Compact. PBB berharap Global Compact ini menciptakan pengaturan kolaboratif di antara bisnis, pemerintah, organisasi dan pemerintah, masyarakat, dan PBB untuk mengatasi tantangan dan mengadvokasi perubahan ekonomi, sosial, dan politik yang positif. Global Compact bersifat sukarela untuk organisasi. Mereka yang bergabung dimintai pertanggungjawaban dan diharuskan untuk setiap tahun memposting kemajuan organisasi menuju tujuan Global Compact dan menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip panduan PBB. Kemudian yang ketiga adalah Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO ini didirikan pada tahun 1995 di putaran Uruguay Negosiasi Kesepakatan Umum tentang Tarif dan Perdagangan atau GATT. WTO memiliki 159 negara anggota. Atas nama keanggotaannya, WTO mengelola perjanjian perdagangan sendiri, memfasilitasi negosiasi perdagangan, menyelesaikan perselisihan perdagangan, dan memantau kebijakan perdagangan negara-negara anggota. WTO membahas masalah ekonomi dan sosial, melibatkan pertanian, tekstil dan pakaian, perbankan, telekomunikasi, pemerintah permalian, standar industri, peraturan sanitasi makanan, layanan, dan intelektual properti. Selanjutnya yaitu masalah global etika. Masalah global etika begitu banyak. Contohnya yaitu ada risiko etika global, penyuapan, dan aktivitas antitrust dan lainnya. Yang pertama itu adalah risiko etika global. Beberapa risiko etika global yaitu yang pertama adalah
Pasar negara berkembang menawarkan banyak peluang bagi investor, tetapi bukannya tanpa signifikan risiko. Ketidakstabilan politik, ketidakseimbangan kekuasaan, ketidakpuasan sosial, dan gaya ekonomi merupakan risiko utama bagi investor asing. Kemudian yang kedua itu adalah kepemimpinan Cina. Kepemimpinan Cina telah mendorong lebih banyak nasionalisme yang dapat mengancam hubungan dengan negara lain, khususnya Amerika Serikat dan negara-negara di Asia Tenggara. Ketegangan antara Cina dan Jepang tampaknya akan meningkat. Serangan ke Jepang tersebut dari kota Cina akan menunjukkan konflik yang meningkat. Kemudian yang ketiga yaitu terus melemah prospek ekonomi di negara zona euro. Sementara kebijakan untuk reformasi keuangan telah direkomendasikan dan posisi kemungkinan akan sengit. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah penyuapan. Jadi suap adalah topik yang sulit karena penerimaannya bervariasi dari satu negara ke negara lain. Sementara penyuapan antar bisnis adalah ilegal di negara-negara seperti di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat itu merupakan cara bisnis yang diterima, dan hal itu merupakan bukan yang aneh bagi para manajer di negara BRCI, yaitu Brasil, Rusia, India, dan Cina, untuk menawarkan hubungan dalam mencapai tujuan bisnis. Karena hal ini bernilai minimal dan tidak dianggap suap di negara-negara tersebut, umumnya dianggap etis dalam budaya tersebut. Selanjutnya, yang ketiga yaitu adalah aktivitas antitrust. Persaingan yang sehat tidak dipandang baik di banyak negara, dengan keyakinan bahwa persaingan menghasilkan produk terbaik dengan harga terbaik. Konsep dasar kapitalisme ini sudah mulai mengalami perubahan. Namun, selama abad ke-19 dan awal abad ke-20, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat mulai menggunakan apa yang saat ini dianggap sebagai praktik anti persaingan, menciptakan hambatan masuk bagi pesaing dalam upaya untuk mendominasikan pasar. Praktik-praktik ini menyebabkan harga lebih tinggi dan pilihan lebih sedikit bagi konsumen. Kemudian pada tahun 1890, Amerika Serikat meloloskan Sherman Antitrust Act untuk mencegah perilaku anti persaingan tersebut. Masalah global etika selanjutnya yaitu keamanan dan privasi internet. Keamanan internet belum menjadi bagian penting dari etika bisnis. Namun, kejahatan internet yang serius telah membawa masalah ini menjadi perhatian publik. Banyak perusahaan menggunakan praktik internet yang dipertanyakan yang mungkin tidak ilegal, tetapi dapat ditafsirkan sebagai tidak etis. Sementara beberapa pelanggaran privasi internet seperti membobol akun pengguna dan mencuri informasi keuangan, mereka jelas tidak etis. Banyak situasi lain dan masalah etika yang lebih menantang. Jaringan iklan mulai menggunakan pelacakan metode dalam perangkat seluler untuk menentukan lokasi dan preferensi pengguna untuk menampilkan iklan yang relevan untuk setiap individu. Dilema etika lainnya mengenai privasi adalah penggunaan informasi pribadi oleh perusahaan Facebook, situs jaringan sosial paling populer di seluruh dunia, telah dikritik untuk kebijakan privasi yang longgar dan membuat informasi anggota terlalu umum. Privasi telah menjadi kekhawatiran seperti itu sehingga pemerintah mulai mempertimbangkan undang-undang baru untuk mengatur pengumpulan informasi di internet. Yang selanjutnya, hak asasi manusia. Arti atau istilah hak asasi manusia, martabat yang melekat dengan hak yang sama dan tidak dapat dicabut, dan dasar kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia. Konsep hak asasi manusia bukanlah hal baru dalam bisnis. Dulu didirikan beberapa dekade yang lalu, tetapi hanya sedikit perusahaan yang mempertimbangkan hak asasi manusia ini pada saat ini. Selanjutnya, kesehatan. Masalah etika lainnya yang semakin penting adalah perawatan kesehatan. Secara global, 1 miliar orang kekurangan akses kesehatan, dan sekitar 11 juta anak di bawah usia 5 tahun meninggal karena gizi buruk dan penyakit yang dapat dicegah setiap tahun. Akibat kekhawatiran global yang tentang prioritas perusahaan dengan meningkatkan dilema etika,
Ini melibatkan keuntungan perawat kesehatan. Masalah terkait yang mempengaruhi keduanya berkembang dan negara maju adalah keterjangkauan kesehatan. Meningkatnya biaya perawatan kesehatan terus berlanjut untuk menimbulkan tantangan kritis. Yang selanjutnya, buruh dan hak untuk bekerja. Masalah lainnya yang dihadapi bisnis yaitu adalah ketenaga kerja. Saat ini banyak orang tinggal dan bekerja di negara selain tanah airnya. Dalam bisnis, kita menjadi warga dunia akibat perusahaan perlu memahami bahwa masalah karyawan tertentu setelah spesifik negara setelah menjadi global. Salah satu contohnya yaitu masalah pemburuan global melibatkan ketidaksetaraan upah atas gender. Yang selanjutnya, kompensasi. Resesi global terakhir memicu percikan dan mendorong karyawan di seluruh dunia untuk mempertanyakan kompensasi yang relatif terhadap orang lain. Karyawan, ada dua masalah upah yang memiliki efek mendalam pada bisnis. Yang pertama, upaya hidup. Yang kedua, kompensasi eksekutif. Yang selanjutnya, konsumerisme. Konsumerisme adalah keyakinan bahwa kepentingan konsumen bukan kepentingan produsen harus mendikte struktur ekonomi masyarakat. Ini mengacu pada teori bahwa konsumsi barang pada tingkat yang terus meningkat secara ekonomi diinginkan dan menyamakan kebahagiaan seseorang atau kebutuhan seseorang dengan pembelian dan konsumsi harta benda. Banyak negara bersaing bahwa pilihan konsumen adalah pilihan moral, bahwa memilih tingkat konsumsi yang tinggi mempengaruhi kelompok rentan seperti orang miskin dan orang tidak mampu, dan dunia akan menjadi kurang layak untuk dihuni jika orang menolak untuk mengubah perilaku mereka. Ketika negara meningkatkan kekayaan mereka, konsumen meningkatkan kualitas hidup mereka dengan kemewahan item atau inovasi teknologi di dalam luar kebutuhan dasarnya. Namun karena semakin banyak orang yang terlibat dalam perilaku seperti ini, adanya populasi yang meningkat, beberapa isu penting harus ditangani dalam kaitannya dengan konsumerisme. Sebagai contoh, apa dampak produksi terhadap lingkungan masyarakat dan individu? Apa dampak bentuk konsumsi tersebut tertentu terhadap lingkungan masyarakat dan individu? Siapa yang mempengaruhi konsumen dan bagaimana mengapa barang dan jasa diproduksi? Yang selanjutnya, barang apa yang merupakan kebutuhan dan apa itu kemewahan atau kebutuhannya. Dan selanjutnya, berapa banyak dari apa yang kita konsumsi dipengaruhi oleh perusahaan, bukan oleh yang kita butuhkan. Yang selanjutnya, pentingnya pengambilan keputusan dalam bisnis global. Pengambilan keputusan yang etis sangat penting jika perusahaan ingin beroperasi dengan sukses dalam konteks bisnis global. Tanpa pemahaman yang jelas tentang kompleksitas etika global, perusahaan akan menghadapi berbagai jerat hukum dan politik yang dapat mengakibatkan bencana. Pentingnya untuk disadari bahwa dari masalah yang sama yang kita diskusikan dalam topik ini menjadi juga berlaku pada topik lain. Etika global bukanlah satu ukuran cocok untuk semua konsep. Dengan demikian, penting bagi perusahaan untuk bertindak dengan integritas meskipun mereka melakukan bisnis di negara dengan undang-undang dan yang longgar tentang mata pelajaran etika tertentu. Perusahaan-perusahaan yang menggabungkan pengambilan keputusan etis global di seluruh operasi internasional, mereka tidak hanya meningkatkan reputasi mereka, juga menunjukkan rasa hormat terhadap karyawan mereka dan budaya, serta menghindari proses pengadilan yang mahal yang sering kali menyertai pelanggan.
Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.